Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zazihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tumila jami'a arwahil muqarrabin min karim masyarakat syarihin min walad hadza wa salam qiyamah wa ila imati ulama rasyidin wal fatimah subhanahu ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in min sanadin wa ila arwah immatil mutahidin qadim bidin ulama rasyidin wal qura'il mukhlisin wal hadisin sayyidati sufiyatil muhaqqiqin wa ila kulli waliyin waliyatin muslimin wasimatin wa naususan ila syarisa laqad qudratan wa dimas kullu qadir jailani qadasallahu alaihi wa jarisa bil qasin buri jarisa makan wasila saya sakati wa bil azami wa salam basi saya berikan korban dengan aku. Semoga berhasil kepada Rasulullah SAW. Jadi saya masih bertanya Arifin. Ayo Musa. Ahmad Syekh Azuddin. Wajahul Jamil. Ajari bin Habibah. Al-Musannif. Al-Bantani. Rasul Ahmad bin Zain Al-Habas. La rabbinatin wajadatin wajadatin bihadal majalis wal muslimun muslimat wa talahi wa nasyid qabla qabli wa la tadamasi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Sekarang Jawa apa Sunda? Hah? Jawa apa Sunda? Sekarang Jawa apa Sunda nih? Hah? Sunda ya? Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Fal arkanu ya. Fal arkanu maka ari pirang-pirang rukun haji. Fal arkanu maka ari pirang-pirang rukun haji eta khamsatun aya 5. Fal arkanu maka ari pirang-pirang rukun haji eta khamsatun aya 5. Al ihramu anu kahiji ihram. Al ihramu kahiji ihram. Wa huwa ari nu ngaranna ihram. Wa huwa ari nu ngaranna ihram eta niyatud dukhuli. Eta niyatud dukhuli. Niat asup fil haji dina ngalakonan ibadah haji. Eta niatud dukhuli niat asup fil haji dina ngalakonan ibadah haji. Wa yustahabbu jeung disunahkeun. Wa yustahabbu jeung disunahkeun naon ayyakula. Naon ayyakula kudu ngomong si jalma. Naon ayyakula kudu ngomong si jalma ma'adzalika sarta niat di hate. Ma'adzalika sarta niat di jero hate
sarta niat di jero hate kudu ngomong naon, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kudu ngomong nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya nawaitu abdi niat, nawaitu abdi niat al hajja karena ibadah haji, al hajja karena haji, wa ahramtu jeung niat jeung abdi niat ihram, wa ahramtu jeung abdi niat ihram bihi sarta ibadah haji, bihi sarta ibadah haji atanapi bihi kalawan ibadah haji sarua wae lah, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wala yasihu jeung teu sah naon al ihramu ihram, naon al ihramu ihram bil haji kalawan haji illa fi asyurihi kajaba dilakonan dina bulan-bulana haji, illa fi asyurihi kajaba dilakonan dina bulan-bulana haji. Penyakit keluar. Ulah biar cepet. Lanjut ya. Wahia jeung ari bulan-bulan haji. Wahia jeung ari bulan-bulan haji atanapi wahia ari asyurihi eta syawalun bulan Syawal, wal qa'datu jeung bulan Dzul Qa'dah, wa asyrun min Dzulhijjati jeung 10 poe dina bulan Dzulhijjah, wa asyrun min Dzulhijjati jeung 10 poe dina bulan Dzulhijjah. Wa akhiruha jeung ari akhirna bulana haji, wa akhiruha jeung ari akhirna bulana haji eta tulu'u fajrin kaluarna fajar sidik atanapi waktu subuh, eta tulu'u fajrin kaluarna fajar sidik lailatan nahri dina peutingna malam Idul Adha, lailatan nahri dina peutingna malam Idul Adha. Wa baqiul arkani jeung ari sesana pirang-pirang rukuna haji, wabakil arkani atau wabakiul arkani jeung ari sesana pirang-pirang rukuna haji eta al wukuf bi Arafah di tanah Arafah, bi Arafah di tanah Arafah, wa tawaful ibadati jeung tawaf ibadah, tawaf fardu, tawaful ibadati jeung tawaf ibadah atanapi tawaf fardu, wa sa'yu jeung sa'i lari kecil, wa sa'yu jeung sa'i, wal halqu jeung nyukur, wal halqu jeung nyukur awit taksiru atawa dipotong, awit taksiru atawa dipotong,
Wa arkanul umrati jeung ari pirang-pirang rukuna umroh. Wa arkanul umrati jeung ari pirang-pirang rukun umroh. Eta hiya ari rukuna umroh. Eta hiya ari rukun-rukun umroh. Eta arkanul haji, pirang-pirang rukuna haji, sama saja. Eta arkanul haji, pirang-pirang rukun haji. Di rukun umroh, rukun haji sarwa bae. Illal wukufa, kajaba wukuf. Yang beda cuma wukuf ya. Illal wukufa kajaba wukuf atau melainkan wukuf, selain wukuf, kajaba wukuf. Palaisa makan teu aya naon wukuf minha tina umroh. Palaisa makan teu aya naon wukuf minha tina umroh. Wa yajibu jeung wajib wa yajibu jeung wajib litawafi pikeun jalmi anu tawaf. Wa yajibu jeung wajib litawafi pikeun jalmi anu tawaf naon satrul aurati nutupan aurat. Naon satrul aurati nutupan aurat. Wa taharatu jeung suci minal hadasaini tina dua hadas. Wa taharatu jeung suci minal hadasaini tina dua hadas. Wa anin najasati jeung tina najis. Wa ayakuna jeung kudu aya naon tawaf. Wa ayakuna jeung kudu aya naon tawaf eta sab'a tuwufatin. Eta sab'a tuwufatin 7 pirang-pirang tawaf. Tanapi 7 tawaf. 7 pirang-pirang tawaf. Fil masjidi dina jero Masjidil Haram. Fil masjidi dina jero Masjidil Haram, tong di luarnya di jero. Wal baitu jeung ari Baitullah atanapi Ka'bah. Wal baitu jeung ari Baitullah atanapi Ka'bah eta an yasarihi. Eta an yasarihi aya dina belah kencakna si jalma. Eta an yasarihi ana dina belah kencakna si jalma. Ada di sebelah kirinya ya. Wa huwa jeung ari jalma nu tawaf. Wa huwa jeung ari jalma nu tawaf eta kharijun. Jalma nu aya di luar anhu ti Baitullah. Eta kharijun jalma anu aya di luar anhu ti Baitullah. Nyalah di luar Ka'bah, beraku tawaf di jero Ka'bah. Irit-irit terus ya. Terus kajen lah. Wa yajibu jeung wajib naon ayakuna kudu aya. Wa yajibu jeung wajib naon ayakuna kudu aya naon asa'yu. Naon asa'yu sa'i eta sabaan 7 kali. Wa yajibu jeung wajib naon ayakuna kudu aya naon asa'yu sa'i eta sabaan 7 kali. Wa ba'da tawafin jeung saparantos tawaf. Wa ba'da tawafin jeung saparantos tawaf. Wa ayyabda'a jeung kudu ngawitan si jalma. Wa ayyabda'a jeung kudu ngawitan si jalma bisopa di Bukit Sopa. Bisopa di Bukit Sopa. Wa yuhtimu jeung nganggeuskeun si jalma
bil marwati di bukit Marwah. Wa yuhtimu jeung nganggeuskeun si jalma bil marwati di bukit Marwah. Terus apa sudah? Terus wa wajibatul haji jeung ari pirang-pirang wajibna haji. Wa wajibatul haji jeung ari pirang-pirang wajibna haji eta al ihramu ihram minal mikoti tina mikot. Mikote batasnya. Minal mikoti tina mikote batas. Kalau yang dari arah sini di sini mikot yamani, yang dari sini di sini ya. Untung arahnya. Wal mabitu jeung ngendong. Wal mabitu jeung nginep ngendong. Bi Muzdalifah di Muzdalifah. Wal mabitu jeung endong bi Muzdalifah di Muzdalifah. Lailatan nahri dina peuting malam Idul Adha. Lailatan nahri dina peuting malam Idul Adha. Wal mabitu jeung endong layaliya tasyriki. Layaliya tasyriki dina peuting-peutingna poe tasyrik. Dina peuting-peutingna poe tasyrik bimina di kota Mina. Bimina di kota Mina. Waramyu jeung balang jumroh lempar batu baledog. Waramyu jeung ngabaledog ke tengah henteunya balang jumroh lah, lempar jumroh. Wa tawaful wada'i jeung naon tawaf perpisahan. Wa tawaful wada'i jeung tawaf perpisahan, tawaf wada, tawaf perpisahan. Geus lah, geus salat. Karena masih panjang. Kita kembali perhatikan kitabnya halaman 23. Bapak tidak akan terlalu jelas nih di sini karena banyak kasus, banyak perbedaan pendapat, tidak akan Bapak banyak menjelaskan lah. Kemarin sampai di zakat hewan ternak. Coba Bapak request dulu, Bapak flashback dulu, direfleksi. Zakatnya kambing berapa? Kalau udah kumpul berapa kambingnya? 40. Dijakatin satu. Yang kayak gimana tuh kambingnya? Hah? Yang umurnya setahun atau 2 tahun? Hah? Setahun dong Pak. 2 tahun? Kambing koplok ya, benar wis. Nah, berarti merhatiin. Kalau sapi? Kalau sapi berapa? Kalau udah kumpul berapa sapi? 30 sapi. Zakatnya? Satu apa? Satu kambing. Benar satu kambing. Ditulis enggak satu sapi? Sapi yang kayak gimana? Anak-anak umur berapa? Tuh namanya sapi ya. Sapi. Kalau sapinya 40 umur 2 tahun, masih ingat, untung masih ingat. Kalau misalnya sapinya jumlahnya 200, jangan 200. Misalnya sapinya jumlahnya 120, gampang aja lah. Berapa dijakatinya? Dibagi berapa? 120 dibagi
Terserah dibagi 30 apa 40. Kalau dibagi 30 berarti dapat 4 sapi yang umur 1 tahun, ya enggak? Anak sapi umur 1 tahun. Kalau dibagi 40 dapat 3 sapi yang umur 2 tahun. Apa sih namanya kemarin itu? Musinah ya kalau nggak salah. Bapak lupa, nggak ke bawah catatannya lagi lah. Bawah catatannya. Kemarin udah semua ya. Kalau onta kan 5 ya. 5 baru 1 kambing, ya enggak? Ya udah, kelamaan. Kalau diulang lagi kelamaan. Yang penting kemarin sudah. Minimal ada yang nyangkut lah di otak. Itu harus tepung tahun, ya, dan juga yang saimah. Saimah itu yang diumbar, ya. Diumbar itu apa sih? Makan sendiri disukat di rumput, bukan dikasih pakan, bukan. Terus juga harus ya 1 tahun dari sudah. Sekarang zakat emas dan perak. Bapak yang gampang dulu lah. Misalnya perempuan misalnya emasnya di sini banyak. Nah, gelang, iya, habis sakit gelang. Apa yang gelang? Anting, iya. Ali. Emas KB. Irung, emas. Bujal, emas, misalnya ya mas. Kan ada gitu ya. Leta, emas. Tindik. Banyak tuh. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, kalau enggak nyampe batas nisab, ya enggak nyampe batas nisab, maka tidak dijakati. Tapi Bapak pernah baca di kitab Tanwirul Qulub dulu waktu ngaji malam Kamis, masih ingat dulu. Kalau sampai senisab, misalnya di sini nih, sampai senisab dihitung tuh sampai lebih dari, Bapak aneh nih, dulu mah waktu ngaji ya, Bapak kitabnya lupa di sini nggak dijelasin berapanya. Kalau dulu mah 93,6 gram. Tapi Bapak baca sekarang pendapat para ustadz yang senior ya, ada yang 85 gram batasannya, ada yang 90 gram. Kalau ini kan batasannya cuma 200 dinar, 200. Berarti berapa ya 200 dinar dicakatin 5 dinar gitu kan kemarin tuh. Terlalu. Nah, gitu kan dulu tuh ya. Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala alayya al-hulu fa biham sudidu. Kalau di sini kan kalau punya uang 200 dirham ya, maka dicakatin 5 dirham kalau di sini. Yang dulu tuh nih, nah ini nih, dulu kisah Harun Ar-Rasyid ya. Zakat emas dari 40 dinar 1 dinar, gitu kan? Tuh ini, wa zakatut tihabi dinarun min arba'ina dinaron, dari 40 dinar 1 dinar. Adapun ucapanku tentang 5 dari 200 adalah 5 dirham dari 200 dirham. Ini zakat emas ada di sini ya, 1 dinar dari 40 dinar. Dah gampangnya begini sajalah. Bapak ambil yang pendapat 85 aja lah. Kalau dulu mah 90-an dulu mah. Dulu tuh 93,6 kalau nggak salah. 93,6 gram. Tapi kalau Bapak lihat ya di media sosial seperti para kiai lah ya, para ulama, ada yang mengatakan 85 gram, ada yang 90. Ya sebagai jaga-jaga gini sajalah, 85 sajalah ya. Misalnya kalian punya emas tapi murni, bukan campuran, murni, emasnya murni, emas murni sampai 85 gram, maka dijakatin 2,5 gram. Contoh, misalnya emas 1 gramnya 1 juta kali 85, jadi 85 juta kali 2,5%, gitu aja udah.
Nah segitulah yang harus zakatin, itu aja. Simpelnya aja lah. Mau zakat emas, mau zakat perdagangan, kalian punya toko nih, kalian di rumah punya toko, punya warung ya, kan untungnya terus sampai setahun. Kalau untungnya mencapai harga setara dengan emas 85 gram, taruhlah 85 juta seumpama ya. Misalnya kalau itu yang sejuta ya, kan harga emas beda-beda, ya enggak? Misalnya taruh segitu untungnya itu setahun, maka wajib dikeluarkan zakat perdagangannya dikali 2,5%. Pak, saya tuh punya emas cuman sampai 70 gram, ya nggak wajib. Pak, saya tuh dagang setahun, nggak nyampe, kalau dihitung-hitung nggak nyampe bilangan emas. Jadi kalau emas dijual tuh nih, ya misalnya nih yang dapat 5 gram nggak nyampe segitulah ya, nggak nyampe segitu, di bawah dari itu. Maka awas, hati-hati nih. Kalau harta yang dizakati jelas terlihat bisa dihitung, ya nggak? Tapi harta kita yang di dalamnya tersimpan harus sodako, harus infak, harus wakaf, itu yang tidak terlihat, itu yang hati-hati. Makanya jaga-jaga kita kalau sudah setahun, meskipun tidak sampai 1 nisab, harus mengeluarkan sodako. Makanya banyak warung-warung kecil atau warung besar, kalau setahun sekali meskipun tidak mencapai 1 nisab, mereka kasih THR ke para pelanggan yang sodako. Ada yang buat kaos, terus ada yang dikasih ini, itu gitu. Nemu berapa? Emas 1 ton. Nemu emas 1 ton seumpama, itu termasuk kepada barang temuan. Barang temuan di sini kalau memang diduga itu adalah rikaj, ini masuk ke sini ke bawah rikaj ya. Kalau itu adalah barang temuan yang bersumber dari dulu barang zaman jahiliyah atau harta korun, bahasa seperti itu, maka dikeluarkannya 5%. Tapi kalau kita nemu dulu nih, harus wajib diselebarkan dulu selama 1 tahun. Kalau udah setahun boleh dimiliki. Itu kalau barang temuan. Ada babnya namanya lukotoh. Bab lukotoh barang temuan itu kalau kita nemu nih ya, mau di jalan koper atau kalau kayak tadi emas, harus dituin dulu, diselebarkan dulu. Karena itu mah bukan barang jahiliyah, ya enggak? Bukan ngeduk lah. Kecuali kalau kita misalnya lagi ngeduk tanah ya, mau buat rumah di sini, duduk dulu pengen bawa banget, pasti keduk. Lah kok ini beda ini, kayaknya bukan emas zaman sekarang, bukan ini. Pas diselidiki ternyata harta korun atau zaman jahiliyah dulu ya. Nah itu beda. Rikaj, maksudnya di rikaj. Lalu mana sih? Rikaj, mana rikajnya? Oh, mana? Biar enak. Ada, Bapak udah baca. Di sini ada nih. Kalian lihat aja tengahnya ya. Tuh, wa ammar rikazu fa fihi al-khumusu. Kalau rikaj 1/5. 1/5 tuh 1 dibagi 5 berapa? 10 bagi 5 2 ya? 2% berarti ya? 20%. 1/5 yang dikeluarkan 1/5, 1 dibagi 5, 1 jadi 10 kan? 5 kali 2, 10, 0,2. 0,2 berarti 20% yang dikeluarkan kalau itu harta atau barang bersumber dulu dari apa tuh? Zaman jahiliyah atau harta korun lah sebutlah. Tapi kalau barang temuan seperti nemu tadi, dia nemu nih di pinggir jalan atau nyangsang di tetangkalan, nemu 1 ton misalnya, ini mah nemu 1 ton, itu mah wajib untuk diselebarkan, diinformasikan, tapi rahasiakan dulu.
ya. Rahasiakan itunya, jangan nih mas itu kan punya siapa nih, kayak ngaku-ngaku kumaha gitu kan. Jangan disebutkan apa tuh ciri-cirinya, asal saya mau emas gitu aja. Nah punya saya berapa totalnya, seperti apa, badannya apa, ya enggak, baru nanti disisihkan. Itu setahun. Terus kalau setahun nggak ada yang ngaku, boleh dimiliki. Cuman apa nih? Cuman masuknya ke Lukoto. Kalau ke Lukoto berarti Bapak lupa ya, di sini nggak ada di sini. Di sini nggak ada Lukoto ya. Bapak lupa. Lukoto itu berapa dikeluarkannya? Kalau Bapak yang Bapak tahu mah, kalau udah diselebarkan setahun nggak ada, boleh dimiliki. Dimiliki boleh. Jadi itunya. Cuman jaga-jaga nih. Karena itu kan banyak sekali, 1 ton, iya nggak? Maka dikeluarkan saja. Eman beli jen bakal 20%. Eman jen ya. Artinya mah eman ya. Tapi kalau misalnya ke Bapak nih ya, kalau ke Bapak nih, Bapak nemu begitu, akan Bapak samakan dengan rikaj 20%. Karena masih banyak sih. Misalnya uang 100 juta, ya enggak? 20%-nya berapa berarti? 20 juta. Berarti 20 juta disebarkan, ya, ke mustahik lah ya. Ya enggak? Yang 80 juta dimiliki. Kalau Bapak begitu, kalau Bapak mungkin. Karena masih banyak, 20% masih banyak orang nemu, ya enggak? Nah gitu ya. Jadi kalau Bapak enggak ke tijaroh, enggak ke emas, Bapak dihitungkannya ke rikaj aja. Itu yang paling besar. Kita kan jaga-jaga, ya enggak? Ya, itu. Jadi jangan eman lah, jangan sayang dengan uang yang ditemukan. Tapi Bapak sendiri ya pengalaman dulu waktu nemu uang sekitar 2 juta lah. Alhamdulillah. Kalau kita benar-benar niat untuk apa tuh, nyelebarin, menginformasikan, nyari tahu, pasti ketemu. Bapak kan dulu pernah cerita kalian nemu uang di dompet ya. Dompet itu dompet siapa ini? Itu kan. Di sini uang Bapak hitung 1,5 juta. Di balik dompet sebelah sini kan ada lipatan-lipatan ya. Di tengahnya puluhan ribu. Di sini ribuan. Terus ada belanjaan. Susu laktagen, susu prenagen, gula pasir sekian kilo, minyak sayur, telur. Ini mau belanja. Ibu mau belanja. Bapak tunggu di situ. Tungguin di situ. 15 menit nggak ada, 20 menit nggak ada. Terus ya udahlah, karena Bapak sedang kerja, ya harus ke tempat kerja, Bapak ke kelurahan terdekat. Karena itu di Bandung itu nggak ada, bukan kepala desa ya, kan kelurahan. Pas nyampe di kelurahan, Bapak mikir 2 kali, nggak jadi. Waduh, kalau saya kasih ke kelurahan, belum tentu orangnya jujur semua, nggak jadi. Akhirnya Bapak pergi ke masjid. Mau dimasukkan semua uangnya, segitu semua Bapak masukin, udah niat. Pas mau masukin, tuh, tapi kasihan ini nih, mau belanja, ya, kasihan. Bapak balik lagi, sampai rela berkorban, datang-datang dimarahin di tempat kerja Bapak. Hanya gara-gara ingin mengembalikan uang itu, uang orang lain, nungguin di gang itu ya. Ya kurang lebih sejam lah, kurang lebih sejam. Alhamdulillah ada motor ya ibu-ibu, kelihatan kayak habis nangis lah, kayak orang linglung gitu. Masuk ke satu rumah, Bapak ikutin di depan ada penjaga lah ya, bukan penjaga lah, orang yang nggak tahu di depan lah. Pak itu ibu-ibu itu kenapa Pak? Kayak sedang nangis. Itu tuh dari tadi kehilangan uang dompetnya. Oh, coba panggil Pak sini. Mohon maaf Bu, ibu kehilangan uang ya. Coba sebutkan berapa. Bapak nggak bilang ini dulu, nggak sebutkan berapa. Ini begini. Ada apa lagi di situ? Udah nih, makanya ini uang ibu. Oh ini Pak, makasih Pak, dikasih 100.000. Maaf, udah silakan dengan Bapak. Bapak ikhlas ya, nggak apa-apa, udah kasih. Maksudnya nggak diterima uangnya tuh, 100.000 nggak diterima. Nggak begini, nemu uang Bu, itu uang 2 juta Bu.
Paruan bu, 1 juta ewang. Itu dong, masa 1 juta ewang. Ibu kalau nggak saya yang nemu, habis semua bu. Jangan begitu ya. Kita ikhlas menolong, ikhlas. Alhamdulillah, pas bulan itu biasanya bapak gajinya 1,5 juta, 4,5 juta gaji bapak. Alhamdulillah. Kalau dikumpulin tuh, pemasukan bapak tadinya 1,5 juta sebulan, dapat 4 juta lebih pas bulan itu. Itu adalah rahasianya Gusti Allah. Karena kita ikhlas. Itu ya. Bapak nemu uang nggak hanya itu aja. Cerita ada satu lagi, udahlah kepanjangan. Ini harus dijelaskan ini ya. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi, zakat emas dan perdagangan itu 2,5%. Ya, 2,5%. Udah setahun itu ya. Terus disyaratkan mencapai nisab. Nisab dari jelas ya. Nisabnya kalau kambing sekian, kalau emas tadi 93,6 gram atau 85 gram lah, jaga-jaga. Dagang berapa Pak? Ya hitung aja, emas 85 gram berapa kalau diuangkan. Kalau nyampe uang segitu keluarkan, gitu aja. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini wajib emas dan perak sampai barang tambang. Dengerin, barang tambang apa saja ya yang kita gali, yang kita ini inten mutiara, inten berlian kayak gitulah ya, barang tambang lah. Tapi bukan rikaj, bukan barang temuan, bukan barang temuan, bukan rikaj, bukan. Tuh di sini rikaj itu temuan ya. Di sini temuan ya. Benda temuan. Yang tadi pertanyaan Jen, lebih enak mah dikirikan aja Jen. Apa tuh? 20% aja lah. Jaga-jaga ya. Ini 2,5% di perdagangan ya. Kemudian wa ammar rikaju fabihi al khumsu. Ya tadi udah ya. Rikaj itu 1/5 atau 20%. Pak, kok rikaj gede banget Pak? Kalau perdagangan mah 2,5%, kalau apa tuh emas mah 2,5%, kok rikaj gede banget Pak 20%? Ya orang nemu, ya enggak? Nemu rezeki nomplok. Rezeki nomplok ya wajar lah 20% dijakatkan gitu. Orang nemu. Kalau itu mah kan kayak ijarah mah kan kayak emas kan, tadinya kan punya kita yang nggak ngumpul-ngumpul. Hanya sedikit. Kalau nemu mah wajar, udah gede gitu. Nah kemudian ini penting nih, Bapak simpulkan aja ya. Pertanian, kalian kebanyakan nyawa, ya enggak? Kalau sawahnya murni semuanya, di sini nih dihujani atau diairi oleh air hujan atau air sungai, air sumur, air apa lagi nih? Banyak ya. Tuh, pokoknya tinggal ngocorkan wae cai natenya, tinggal dikocorkan aja nih. Maka zakatnya 10%. Awas nih, 10%. Tapi kalau awas nih. Kalau misalnya semuanya murni, tidak ada hujan, tidak ngambil dari sungai, tidak ngambil dari sumur, tidak ngambil dari manapun, murni airnya kalian nyedot sendiri dengan biaya sendiri, disedot ya. Apa tuh? Mindai sendiri, ditumplakin ke sawah, kebanyakan nyedot ya. Nah maka itu kalau yang mengeluarkan biaya ada namanya mu'nah, ongkos untuk mengairi sawah, maka zakatnya 5%. Tapi kalau nih, ini hasil Basul Masail ya. Tapi kalau nyedot juga, turun air juga, nyedot juga, dikasih air hujan juga. Jadi 50-50 lah.
50-50. Kadang nyedot, kadang dikasih air hujan. Maka zakatnya 7,5%. Ini hati-hati ya, hati-hati. Tapi kebanyakan para petani zakatnya 5%. Karena apa? Loh Pak, kombennya mahal, rontoknya mahal, ya enggak? Ini udahlah, udah termasuklah ke sana. Itu mangga saja lah. Tapi yang penting sudah menyampaikan hukum ya. Yang penting sudah menyampaikan hukum. Adapun diterima atau tidak itu terserah. Cuman Bapak tidak terlalu memperdebatkan 5%, 7,5, 10, tidak. Dengan adanya mereka udah mau zakat pun udah alhamdulillah. Bapak begitu. Jadi ketika masyarakat sudah sadar mau mengeluarkan zakat, itu sudah alhamdulillah. Jadi jangan kalian nanti ketika jadi tokoh masyarakat jangan menekankan terlalu kurang berusaha kita. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kira-kira mereka itu tersentuh dengan sendirinya dengan ucapan kita. Karena masih banyak loh sawahnya yang berhektar-hektar berbau-bau, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau. Itu sekarpe, nggak usah zakat cuma kuring lah, sawah-sawah kuring gitu. Zakat itu ibarat orang yang merokok, sisanya dibuang. Kalau tidak dijakati, orang merokok disedot kabeh. Kira-kira kumata? Ngerokok disedot kabeh. Tong dipicen sedot kabeh. Kasundut moal. Kasundut bibirna jeble-jeble ya. Nah itu ya. Ini disimpulkan aja lah. Kemudian ini kayak anggur apa sudahlah. Zakat fitrah wajib bagi kita semua, bahkan bagi bayi yang baru lahir. Awas. Wajibnya bagi siapa? Bagi umat Islam yang mana dia punya lebihan dari makanan pokoknya dan orang yang ditanggung di keluarganya pada hari raya dan malam hari raya. Misalnya sekarang tuh malam Idul Fitri, misalnya nih, uang untuk besok makan dengan malamnya ada lebih. Nah itulah yang wajib untuk di zakat fitrah. Tapi kalau seumpama nih uangnya nggak ada nih buat makan besok hari raya, bisa, tapi malamnya nggak bisa, nah maka gak wajib itu mah ya. Tapi kembali lagi, udah jangan ngobrol, kembali lagi ya. Kalau bagi bapak pribadi atau kalian seumpama yang sudah punya gaji, misalnya kalian sudah bergaji atau tahu pendapatan kalian nih, saya tuh pendapatan kalau misalnya dihitung-hitung sebulan itu dapat 1.200.000 bersih, itu ya bersih, bukan kotor. Atau saya tuh pendapatan misalnya taruhlah 500.000 bersihnya. Kalau sudah ada pendapatan tetap dan bisa terhitung, meskipun kita nggak punya uang, nih kalau bapak pribadi ya, mengeluarkan zakat fitrah, karena nanti kan bisa diganti lagi, ya nggak? Kecuali bagi orang yang benar-benar nggak punya penghasilan. Lanjut. Zakat fitrah itu patokannya 4 mud dengan takaran mudnya Kanjeng Nabi. Kalau sekarang berapa? 2,5 kilogram ya beras. Kalau liter 3,1 liter atau 3,5 liter lah. Wajib niat di semua semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Coba bapak tanya, niat zakat fitrah gimana? Ayo, bareng. 1, 2, 3 mulai. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri
Ayo gimana? Coba turutin. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Cukup udah segitu. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Bapak untuk istri ya, udah biasanya Bapak jaga-jaga. Kalian jadi kepala rumah tangga juga begitu. Takut istrinya lupa niat, kita niatin dulu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, untuk istriku lillahi ta'ala. Pegang lagi berasnya, yang satu lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi zakianul haq lillahi ta'ala. Gitu. Baru tuh zakatin tuh niatin. Mungkin niat sorangan, Bapak begitu kan. Misalnya ini mah. Itu ya. Lanjut. Kalau di sini banyak sekali keterangan tentang niat ya. Wal abdolu ayanuya al wakilu inda tafrik aidon. Tuh, bahkan lebih utama niatnya ya, supaya jaga-jaga kita mewakili untuk semuanya. Kalian biasanya ngeluarin sendiri apa atau oleh orang tua? Orang tua kan? Hanya. Nih Bapak waktu mondok ya, orang tua di sini zakat, di pondok suruh zakat Bapak, ini double. Mah, di pondok suruh zakat, ya zakat. Jadi nggak sampai begini, nggak sampai melawan peraturan ya. Punten misalnya kepada pengurus ya, Pak Ustadz atau Bu Ustadz, nggak di rumah udah zakat, nggak begitu. Di rumah zakat orang tua sudah, pondok zakat, double nggak apa-apa. Tidak boleh memberikan zakat mal dan zakat fitrah kecuali diberikannya kepada orang yang muslim, yang merdeka, ya, yang disifati oleh 8 golongan. Siapa saja di sini? Yang pertama orang fakir. Siapa orang yang fakir itu? Man la yaqdiru ala saddi hajatihi bimalin wala kasabi halalin la ikun bihi min ta'min wa malbasin wa maskanin wa sa'iri ma la budda min huri nafsihi wa mam. Jadi orang fakir itu orang yang tidak mampu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik hartanya, pekerjaannya yang halal ya, untuk memenuhi makanan, bisa pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang dibutuhkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggungi oleh dirinya. Itu orang fakir. Di sini dicontohkan, contohnya nih. Contohnya ada orang yang butuh, misalnya dia butuh 10 dirham. Dia butuh 10 dirham. Tapi dia hanya bisa mengumpulkan 3 dirham, 2 dirham, atau ada yang sampai 4 dirham. Nah itu namanya orang fakir. Bahasa kita beginilah, kebutuhan 1 bulan itu misalnya 1 juta, tapi dia hanya sanggup sebulan menghasilkan 200.000 atau 300.000 atau 400.000. Itu namanya orang fakir. Terus ada lagi namanya orang miskin. Nah orang miskin, orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, dan kebutuhan orang yang ditanggungnya, baik makanannya dan selainnya, pakaian, rumah tempat tinggal, kayak gitulah ya semuanya. Tapi tetap dia kurang, tidak bisa cukup. Bagaikan orang yang butuh 10 dirham, tapi dia mampu mendapatkan 8 atau 7. Contoh kayak tadi, butuh 1 juta,
dapatnya cuma 800.000. Dapatnya cuma 700.000. Kan gak cukup. Itu namanya orang miskin. Ini contohnya begitu ya. Di sini contohnya begitu. Nah, makanya kalau di kehidupan nyata sekarang nih ngasih zakat mal misalnya ke fakir miskin, kalian mungkin bisa ngiker-ngiker. Ngerti ngiker-ngiker? Bisa kalian terawang sendirilah ya. Kira-kira nenek ini masuknya kategori apa? Fakir atau miskin? Contohnya siapa ya? Di Mariam itu banyak loh. Di Mariam itu banyak pengangguran. Pengangguran itu kategorinya dua. Satu, pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Dua, pengangguran yang sudah pulang dari luar negeri nganggur, nggak kerja, uangnya habis. Itu ya. Ada juga uangnya habis buat beli rumah, nggak punya kerjaan. Iya, utang. Ada yang begitu. Makanya ketika tidak dapat BLT, biasanya masyarakat nggak dapat bantuan BLT, ngamuk-ngamuk ke desa. Saya nggak dapat. Kata Pak RT-nya tuh ya, rumahnya bagus, gedong, nggak malu ya. Seumpama ini mas, seumpama ya, nggak malu pengen masih dapat mana. Saya kan janda, nggak kerja gitu kan, nggak ada yang menafkahi. Apa mau Pak RT menafkahi saya gitu kan? Seumpama ini mah. Jadi kalian nanti barangkali kalian ada yang jadi pegawai desa nanti ya, di aparat atau jadi tokoh masyarakat, dipercaya untuk mengurus zakat mal, harus selektif dalam memilih asnaf ya, mustahik zakat. Terus tahu kita ya, selektif mana yang benar-benar fakir, mana yang benar-benar miskin, harus tahu. Kemudian, dan jangan sampai zakat ini dikasih kepada keturunan Bani Hasyim. Nasabnya Kanjeng Nabi ini, Bani Hasyim, keturunan. Terus Bani Muthalib, jangan. Dan yang jadi tuannya mereka, baik Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yang pernah jadi ininya lah, raja-rajanya, jadi pemimpin-pemimpinnya, inohongnya lah gitu. Kenapa sih nggak boleh dikasih kepada mereka? Karena semata-mata menghormati. Karena keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib, keturunan yang sangat kayanya luar biasa gitu. Ini menghormati beliau ya. Di sini wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat tidak halal untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk keluarganya Kanjeng Nabi, itu tidak boleh ya. Tuh nggak boleh di sini ya. Wa hurrima alaihi salatu wassalam ya. Diharamkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih diharamkan zakat itu? Li'anna maqamahu asyrafun. Karena makomnya Kanjeng Nabi lebih mulia. Tapi wahalat lahu al hadiyatu. Tapi halal kalau kita memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Bapak pernah cerita belum Salman Al Faris? Salman Al Faris itu dulu bergurunya kepada pendeta yang baca kitab Injil asli. Kitab Injil apa Taurat, Bapak lupa. Pokoknya kepada kitab Injil atau Taurat asli lah. Oh, berarti setelah Nabi Musa, Nabi Isa ya? Berarti kitab Injil asli. Kata gurunya pendeta itu bahwa di zamanmu, di zaman sekarang nanti akan datang Nabi terakhir dengan ciri-ciri begini. Di dalam kitab itu ciri-cirinya: 1, begini; 2, begini; 3, begini. Tahu? Begini, tahu nggak? Nah, ketika Salman Al Faris mendengar materi dari gurunya,
Akhirnya beliau mendengar di kota seberang di sana di Syam ada nabi akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Akhirnya beliau yang masih anak muda, masih kayak kalian kecil tuh, memberanikan diri izin ke ibu, mah atau pak atau ke ibu ya, mbok ya, Arab mendinang, Arab izin, kulaku anak kebutuhan, jari guru kula, anak nabi terakhir, ningkana adoh, oli beli kula mbok atau bu mah, oli beli kula Arab mana, ning kota Sam. Oh boleh, diizinkan oleh ibunya. Akhirnya Salman Al-Faris ikut dengan saudagar atau yang ikut di padang pasir tuh, ikut dengan rombongan mereka, naik kuda atau naik apa lah ya, ya bayar, naik bayar. Kan kalau zaman dulu mah naik kuda ya, ada keretanya gitu kan, bayar. Tapi kurang ajarnya tuh, para saudagar tuh, kurang ajarnya. Salman Al-Faris ke sana tuh bayar, pas datang di Madinah di sana malah dijual. Saya punya budak tuh anak tuh, saya jual tuh, beli ya beli, malah dijual. Tapi hebatnya Salman Al-Faris, karena tujuannya pengen bertemu dengan Nabi terakhir, dia bersedia dijual, nggak apa-apa lah saya dijual. Kaget mah kaget ya, kok saya dijual gitu ya, orang saya bayar kok saya dijual. Terus diperbudak di Madinah di sana ya. Ketika beliau naik pohon kurma, terdengar Tola'al badru alaina min sani, bahasanya ada kedatangan kanjeng Nabi. Langsung turun dari pohon kurma, matur ke majikannya, ya Tuan, saya minta kurma jelek, kurma yang jelek-jelek lah. Boleh nggak? Mau saya kasih ke fakir miskin. Dibawa kurma, datang ke kanjeng Nabi ya. Wahai yang katanya Nabi Allah gitu ya, ini saya sodakohkan kurma ini. Kemudian oleh kanjeng Nabi, kurmanya dikasihkan ke fakir miskin. Dilihatin, kasihkan. Tanpa beliau makan, kasihkan semua, sodakohkan. Kata Salman Al-Faris, nah, ciri yang satu betul. Kalau katanya Nabi terakhir, cirinya yang pertama, kalau dikasih sodakoh tidak dimakan. Ya, kasih sodakoh nggak dimakan. Terus pulang lagi, besoknya minta lagi ke majikannya. Aduh Tuan, saya boleh nggak minta lagi kurmanya, tapi yang bagus dong. Minta kurma yang bagus. Saya pengen ngasih inilah hadiah lah, ya ke para fakir miskin. Kemarin mah kayaknya nggak enak saya ya ngasih yang jelek-jelek, pengennya yang bagus lah. Dikasih sama majikannya kurma yang bagus-bagus. Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ini saya hadiahkan kurma ini. Akhirnya kanjeng Nabi sama kasih ke fakir miskin dan beliau cicipi, beliau juga makan kurma itu. Nah, ciri yang kedua betul. Katanya Nabi akhir ini kalau dikasih hadiah judulnya ya, hadiah, bukan sedekah, hadiah. Dikasih hadiah, dicicipi atau dimakan oleh beliau. Tinggal ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir apa cirinya? Di punggung beliau tertulis, aduh Bapak catatannya di rumah ya. Ada di video sebelumnya ada. Namanya apa sih? Pokoknya tertulis lah bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Ada tulisan Allahnya lah. Jadi di punggung beliau kotak kalau nggak salah ya, di dalam kotak ada segitiga, terus ada tulisan, Bapak lupa ya, lupa di kitabnya nggak dibawa. Pokoknya ada tulisan nama Allah, sebelah punggung sebelah kanannya ini, Bapak lupa ya, sebelah kirinya ini. Ingat nggak Mas? Bapak lupa lagi? Bapak lupa, benar. Jadi apa tuh? Kemanapun kamu menghadap, kamu bertemu Allah. Yang satu mah ya, yang satu mah apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Bapak lupa tulisannya apa? Hah? Iya, tawajuh. Susita ya, yaitu itu.
Pokoknya ciri-ciri itu. Nah, pas Salman Al Faris datang lagi ke Kanjeng Nabi, iya ada apa lagi? Salman Al Faris ini pelongo ya. Aduh bingung nih. Ngasih sodako udah, iya nggak? Ngasih hadiah udah. Yang ketiga pengen lihat punggungnya Kanjeng Nabi, masa? Ya Rasul, coba lihat punggung, kan nggak sopan, ya nggak? Jadi yang ketiga bingung nih. Karena Kanjeng Nabi hebatnya luar biasa, jadi beliau paham. Oh ya udah, ya anak kok pelongo cengar-cengir gitu kan ya. Akhirnya Kanjeng Nabi, subhanallah, beliau membuka bajunya, memperlihatkan punggungnya, sama dengan yang tertulis di kitab Injil atau yang sama yang dengan yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ketika itu pula karena 3 ciri ini sesuai dengan yang ada di kitab, ya, sesuai dengan arahan gurunya, langsung Salman Al Faris mengucapkan syahadat. Nah, itu ceritanya tuh. Kepanjangan ceritanya ya. Lanjut. Tuh. Kemudian wajib pula kita untuk meratakan, ya, apa tuh? Meratakan zakat yang ingin kita kasihkan. Artinya fakir, miskin, gorim, mu'alaf, amil, rikob, fisabilillah, ibnu sabil. Ini yang 8 ini kalau bisa diratakan. Misalnya kita zakatnya 2 ton, ya diratakan 8 ini. Tapi kalau misalnya nggak sanggup kalian mencari 8 asnaf, susah, nggak apa-apa, dari 3 asnaf, 3 golongan, ya, 3 golongan nih. Misalnya fakir, miskin, fisabilillah, itu boleh. Misalnya punya uang 1.200.000, bagi 3, 400.000 uang, udah sah. Misalnya ini mah, ya. Bapak tidak akan meributkan zakat beras atau uang, ya. Bapak tidak akan meributkan itu. Lanjut. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ibadah haji 40 tahun dari India berjalan kaki. Dan sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, sesungguhnya para malaikat mereka sudah melaksanakan tawaf sebelum kamu di Baitullah ini selama 7.000 tahun. Tuh ya, selama 7.000 tahun. Ibadah haji hukumnya wajib. Diketahui, ya, dalam agama secara pasti orang yang mengingkari rukun Islam yang kelima ini maka dia kafir, dihukumi kafir. Wajib bagi setiap muslim yang mukallaf yang merdeka. Begitu pula umroh, ya. Wajibnya di sini bagi mereka yang mampu. Wajibnya adalah 1 kali seumur hidup. Bahkan tidak hanya haji biasa ya, nadar pun, kalau nadar mau hajian harus. Qadha haji wajib, ya. Syarat mampu di sini, dulu ya, Bapak baca dulu tengahnya ya. Oh, ini enggak terlalu inilah. Ya. Syarat mampu dia harus punya bekal kebutuhan dia, baik pakaian, makanan, minuman, segala apapun yang dia butuhkan selama di perjalanan sampai ke ibadah haji, menetap di sana, dan juga ada ongkos atau biaya yang ditinggalkan untuk yang di rumah dan bisa pulang ke rumah. Itu ada semua biayanya.
Ya, ini tidak terlalu penting lah. Kemudian biaya untuk napakohnya orang yang dia napakohi wajib sampai pulang ke rumah. Ya, tadi udah dijelasin. Kemudian amal-amal haji atau haji itu ada pekerjaan haji ya, ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang wajib ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Adapun rukun haji ada 5. Yang pertama adalah ihram. Mana sih? Bentar, Bapak baca dulu tengahnya ya. Kalau yang namanya sunnah, rukun dulu nih, rukun haji ya. Rukun haji itu harus dilaksanakan. Kalau ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa. Awas. Misalnya rukun haji kan ihram, 1 ya. Kedua apa? Tawaf, wukuf ya. 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul ya. Tuh, dari 5 itu tidak boleh ada yang tidak dikerjakan. Kalau 1 tidak dikerjakan, maka harus mengulang ibadah haji. Tuh ya. Tapi kalau wajib haji, tadi rukun ya. Tapi kalau wajib haji nih. Wajib haji apa saja? Tadi apa sih? Di sini. Yang ngobrol baik, lihat itunya. Mana tadi itu wajib haji? Wajibul haji ya. Wajibatul haji. Wajibatul haji. Wajib haji itu kan ihram. Ya enggak? Ihram dari mikot ini. Terus nginep di Muzdalifah. Terus nginep di Mina. Balang jumroh, tawaf wada. Nah, kalau itu ada 1 ditinggalkan, itu masih sah wajib hajinya asal diganti dengan bayar dam. Bayar damnya biasanya dengan menyembelih kambing biasanya di sana. Nanti di sana juga Nanti ini belum ke sana nih. Ini Bapak baru menerangkan rukun wajib dulu. Tapi kalau sunnah haji kan banyak nih. Itu tidak bisa diganti dengan dam dan juga tidak diganti dengan kalau sunnah haji ya. Maksudnya kalau sudah terlewat ya sudah, karena udah terlewat waktunya sudah. Tidak bisa diganti dengan dam dan juga tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Itu kan sunnah. Kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala ya. Tidak dikerjakan nggak apa-apa. Nah, itu tentang rukun haji, wajib haji dan sunnah haji. Kemudian rukun-rukun haji tadi sudah ya. Pertama niat masuk melaksanakan ibadah haji di hati. Hatinya hadir tentang rukun haji, dia sengaja menghadirkan pekerjaan rukun-rukun haji dan sunnah untuk melafadzkan ya secara sir disertai dengan di dalam hati, dibarengi dalam hati, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan haji karena Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya niat umroh saja, nawaitul umrota wa ahramtu. Oh, ini bukan umroh ya. Ini bukan umroh. Bapak salah tadi. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan niat ihram, ya.
ihram dengan haji karena Allah Ta'ala, bukan umroh ya, bukan umroh. Tapi kalau niat umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu ya, itu ada di tengahnya tuh, di tengahnya. Tapi kalau niatnya haji kiron, haji ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiron. Kalau haji ifrad, hajian dulu baru umroh. Kalau haji tamattu, umrohan dulu baru ibadah haji. Kalau haji kiron, haji dan umroh sama bareng. Sekarang jemaah Indonesia, mereka sering mana melaksanakannya? Haji tamattu apa haji ifrad? Itu tergantung pemberangkatannya. Kalau mereka berangkatnya sebelum masih bulan Dzulqa'dah ya, atau di bulan Syawal lah, misalnya bulan Syawal. Tadi kan bulan-bulan haji itu kan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Misalnya berangkatnya di bulan Syawal. Masa udah datang di tanah Mekah nggak umrohan? Iya nggak? Makanya mereka umrohan terlebih dahulu. Makanya mereka haji tamattu, umroh dulu ya, umroh dulu, terus tawaf ya, berkali-kali tawaf, terus salat sunnah di Masjidil Haram ya, tanah seperti itu. Kemudian bacaannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu ya, ini dinamakan talbiyah. Wa yustahabbu ayyusama fi talbiyah ma uharrima bihi min hajjin aw umratin. Disunahkan melafazkan talbiyah ketika haji dan umroh. Ini ya, sudah tahu semua lah. Disunahkan juga menghadap kiblat ketika niat ya. Kenapa sih dinamakan ihram? Karena di sana ada tuntutan ketika masuk ke tanah haram diharamkan berbagai macam berbagai macam pekerjaan yang haram. Jangan ya. Kan kalau kita ziarah mah, ziarah kemana sih yang ada tulisannya batas? Ke Pamijahan ya? Pernah belum ke Pamijahan? Itu Pamijahan kan ada batasnya. Batas ini dilarang merokok. Ya enggak? Kan ada batasannya. Nah itu. Yang orang dari arah sana, ini batasan dilarang merokok. Nah kayak gitu, mikot, begitu mikot. Batasan orang ibadah haji, ada yang di arah selatan mikotnya di sini. Di arah utara mikotnya di sini. Di arah timur mikotnya di sini. Nanti mungkin di depan ada ya. Ini Bapak baca sesuai urutan dulu lah. 5 menit lagi ya. Tidak boleh, tidak sah, bukan tidak boleh ya, tidak sah melaksanakan ibadah haji bukan pada bulan-bulannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, gitu ya. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, yaitu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akhir melaksanakan ibadah haji itu pas malam takbiran Idul Adha. Nah, gitu ya. Ini beberapa ini. Kemudian dan sisa-sisa rukunnya atau rukun yang kedua setelah ihram wukuf. Wukuf ya. Berhenti menetap di tanah Arafah ya, meskipun sebentar di sana ya. Awal waktunya setelah
lengsernya matahari berarti waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yabqa ilal fajri min yamin nakhri, sampai ke subuh ya, malam tanggal 10 atau takbiran. Disyaratkan adanya orang yang wukuf, itu adalah orang yang ahli beribadah. Maksudnya wukuf di sana kan orang ibadah haji biasanya di tanah Arafah kan nyiapin tenda-tenda ya, di dalam tenda. Dihususkan untuk dikiran, bukan ngopi. Ketemu di sana, kumpul lagi, sini ngopi-ngopi. Wah, pas banyak dikir di situ, banyak. Biasanya sering banyak apa tuh? Banyak godaan. Kalau udah ketemu temen tuh, ngopi, tadi belanja apa aja? Itu, awas, ya di sana dikir. Ahlan lil ibadah, itu harus beribadah di sana. Meskipun tidur, walau iman. Wa illam ya'rif annaha Arafah. Meskipun dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia sedang di Arafah. Ini khusus ibadah lah situ. Terus tawaf ifadah, tawaf fardu ya. Dinamakan tawaf ifadah karena rukun ya. Dengan dada ya, terus dulu waktu. Waktunya bi intisafi lailatan nahri. Nah, pas malam Idul Adha setelah wukuf. Adapun macam-macam tawaf ada 7. Pertama tawaf ibadah, tawaf fardu ya. Tawaf ibadah haji fardunya nih. Tawaf umroh, yang umrohan tawaf. Tawaf nadar, kalau nadar ya, nadar tawaf ya harus tawaf. Tawaf tahallul, tawaf wada, tawaf kudum. Tahu nggak tawaf kudum? Tawaf kudum itu tawaf penghormatan. Pertama kali nyampe ke Baitullah kita tawaf, itu namanya tawaf kudum, tawaf penghormatan. Terus tawaf tatawu, tawaf sunnah itu ya. Kemudian sa'i jogging, lari-lari kecil di antara Bukit Coba ke Bukit Marwah. Tidak disyaratkan suci, ini nggak apa-apa. Misalnya pas lari kentut brot nggak apa-apa ya. Maksudnya pas brot wudu deui ya, nggak disyaratkan ini, nggak apa-apa, nggak suci juga. Wala satru wa yundabu fi al-masyu fi turuqihi ya, wal adwi lirijali fi wasatihi. Nah, disunahkan berjalan cepat ya, lari kecil lah. Pertama dari Bukit Sofa ujungnya ke Marwah kan, Sofa ya, berarti ke Marwah ya. Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 ya. Tuh, jadi ujungnya awal di Sofa dulu ke Marwah, nanti ujungnya di Marwah. Kalau misalnya kalian ragu-ragu di bilangan sa'i atau bilangan tawaf, maka ambillah bilangan yang paling sedikit. Misalnya 3 atau 4 nih, 3 atau 4 nih. Udah ambil 3 gitu aja. Kalau miswab al-Fatihah. Rabbana ya dzal karam ya wahiban kullani am hadza abi ni'mal abu min ajli dakam yatabu ummi kada an'im minha man misluha fi badriha barikuma ya rabbana wafadhuma dauman lana ya rabbana amin 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 ya rabbal alamin amin amin ya rabbana amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.